Kronologi santri Gontor tewas. Penganiayaan santri Gontor. Dua santri yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Kemasyarakatan Angkatan 56, nama Fajar Imanugraha, STB 4701, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan B. Izin di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan terperinci tentang definisi kriminologi. Kriminologi itu terbagi menjadi dua kata, yaitu criminals dan logos, yang berarti kriminal itu tentang kejahatan dan logos adalah ilmu. Jika digabungkan secara definisi secara universal bahwa kriminologi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, entah itu pelaku, motif kejahatan, maupun latar belakang mengapa si pelaku ini melakukan kejahatan. Kriminologi adalah salah satu cabang ilmu bantu ilmu hukum pidana, di mana ilmu kriminologi ini membantu hukum pidana untuk menemukan penyebab ataupun terjadinya suatu kejahatan ini dilatar belakangi oleh apa, dan siapa pelakunya, dan apa motif kejahatan tersebut. Di sini saya akan mengkaji suatu kasus yang sedang gempar di media sosial tentang kematian santri Gontor yang diakibatkan penganiayaan oleh dua kakak kelasnya. Di sini saya akan mengkaji kasus tersebut dengan perspektif ataupun paradigma dari kriminologi. Peristiwa ini terjadi saat ada acara perkemahan pesantren Gontor pada tanggal 18 sampai 19 Agustus tahun 2022. Penganiayaan tersebut bermula pada saat korban mengikuti kegiatan acara perkemahan. Inisial AM dan dua korban lainnya merupakan panitia dari kegiatan perkemahan tersebut. Setelah kegiatan selesai, inisial AM dan dua korban lainnya mengembalikan semua peralatan perkemahan kepada terduga pelaku, yang mana pelaku adalah koordinator perlengkapan. Saat semua peralatan itu diperiksa ulang oleh pelaku, ternyata ada barang yang hilang, yang dipasang. Alhasil korban diminta mencari pasak itu sampai ketemu dan harus dikembalikan ke bagian perlengkapan pada tanggal 22 Agustus tahun 2022. Hingga pukul 6 WIB pada tanggal yang ditentukan, pasak yang hilang itu belum ketemu. Ketiga korban pun melaporkan itu kepada pelaku. Setelah satu terlapor, lalu memberikan hukuman berupa pukulan menggunakan tongkat pramuka kepada dua orang korban di bagian paha. Kemudian datang terlapor lainnya yang menendang dada korban inisial AM sampai dengan jatuh terjungkal hingga kejang-kejang. Polisi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya santri Pondok Modern Darussalam Gontor berinisial AM berusia 17 tahun. Dua tersangka yang dimaksud adalah yang pertama MFA berusia 18 tahun dan IH berumur 17 tahun. Izin di sini saya akan menjelaskan tentang korban dari aksi penganiayaan di Gontor. Di sini korban dari penganiayaan di Gontor tersebut adalah seorang anak berinisial AM dan berusia 17 tahun, di mana dari penganiayaan tersebut korban dinyatakan meninggal dunia. Fakta hukum. Dalam kasus penganiayaan terhadap korban oleh dua kakak kelas yang mengakibatkan anak berinisial AM meninggal secara hukum pidana, kedua anak tersebut dapat dijatuhi sanksi dengan pasal 351 ayat 3 KUHP yang berbunyi, penganiayaan yang menyebabkan kematian dapat diancam dengan pidana 7 tahun penjara. Dilansir juga dalam podcast Deddy Corbuzier bahwa ada fakta yang diungkapkan oleh pengacara terkenal Bapak Hotman Paris. Beliau mengatakan yang pada intinya bahwa tadinya korban berinisial AM diduga meninggal karena kelelahan dan diterbitkan surat tersebut oleh dokter. Padahal faktanya pada saat jenazah korban ingin dimakamkan, kain kafan diganti 2 kali karena basah oleh darah yang berasal dari kepala korban. Hal ini salah satu fakta hukum yang diungkapkan oleh Bapak Hotman Paris dalam YouTube oleh Deddy Corbuzier. Reaksi masyarakat terhadap peristiwa. Secara sosiologis, dapat dilihat bahwa masyarakat geram akan kekerasan yang dilakukan oleh kakak kelas atau panitia pramuka pada kejadian tersebut. Menghukum bukan berarti melenyapkan nyawa anak yang tidak bersalah. Dari kasus ini mungkin para orang tua akan lebih berpikir bahwa anaknya lebih baik homeschooling. Dengan hal tersebut, dapat memperkecil kasus kekerasan yang dilakukan oleh kakak kelas atau seniornya. Hal ini juga menjadi perhatian bagi lembaga perlindungan anak dan perempuan karena masih banyak atau marak
kejadian yang mengakibatkan hilang suatu nyawa anak yang tidak bersalah karena kasus pembulian dan penganiayaan yang dilakukan dalam lingkup pendidikan yang harusnya menjadi tempat anak untuk menuntut ilmu serta tumbuh dan berkembang.